Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku semuanya dimanapun panjenengan berada. Jumpa lagi dengan Carita Budaya, sebuah channel yang membahas khusus seputar kebudayaan, baik itu legenda, mitos, sejarah, dan sebagainya. Semua yang ada kaitannya dengan budaya saya bahas di channel saya ini, sedulur. Dan di video kali ini saya akan bercerita kembali tentang kerajaan yang paling tua di Pulau Jawa, yang mungkin tidak banyak sedulur ketahui karena memang sejarah dari kerajaan ini jarang ditulis di buku-buku pelajaran sekolah, atau jarang juga ditemui di perpustakaan-perpustakaan. Sehingga jika kita bicara soal kerajaan di Jawa, yang terlintas dalam pikiran kita pertama adalah kerajaan Mataram kuno atau kerajaan Kalingga, atau yang juga dikenal dengan sebutan kerajaan Medang, yang dipimpin oleh Ratu Sanjaya atau yang disebut juga Wangsa Sanjaya. Kemudian pecah menjadi ada Sanjaya, ada Wangsa Sailendra, ada juga Wangsa Isyana di Jawa Timur. Itu yang mungkin banyak sedulur ketahui, karena memang ini yang banyak ditulis di buku-buku yang sering kita pelajari baik di sekolah maupun kita baca di perpustakaan, sedulur. Tapi saya yakin sedulur semua tidak banyak yang tahu bahwa ternyata sejak abad pertama Masehi itu sudah berdiri satu kerajaan besar di tanah Jawa. Dan menurut seorang peneliti berkebangsaan Belanda bernama Van der Molen, kerajaan pertama di Pulau Jawa itu didirikan oleh para perantau yang datang dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sedulur. Dan para perantau dari Kutai Kartanegara yang berlayar ke Pulau Jawa ini, mereka banyak bermukim di sekitar lereng Gunung Slamet, dan di Jawa Barat juga di sekitar lereng Gunung Ciremai. Mereka mendarat di seputar Pelabuhan Cirebon. Kemudian mereka mencari pemukiman dan ditemuilah lereng Gunung Slamet sebagai tempat yang strategis untuk mereka mendirikan pemukiman. Lalu lama-kelamaan para perantau ini mendirikan sebuah kerajaan, yakni Kerajaan Galuh Purba. Untuk siapa rajanya itu tidak disebutkan secara spesifik. Jadi raja pertama hingga raja terakhir Kerajaan Galuh Purba itu tidak disebutkan secara spesifik dalam catatan yang dibuat oleh Van der Molen ini. Lalu dasar Van der Molen mengatakan bahwa di Jawa itu ada kerajaan pertama yang berdiri sejak abad pertama Masehi. Dasar beliau ini adalah dua buah prasasti yang beliau pelajari, yakni Prasasti Cipaku dan Prasasti Bukateja yang berada di wilayah Purbalingga. Itulah makanya kemarin saya juga bikin video tentang bahasa dialek Banyumasan atau bahasa Ngapak yang dikenal sebagai bahasa kawitan atau bahasa pertama yang digunakan oleh orang-orang Jawa waktu itu. Karena bahasa Banyumasan atau yang sekarang lebih dikenal dengan dialek Ngapak itu adalah bahasa sehari-hari atau bahasa nasional kerajaan Galuh Purba. Jadi bisa disimpulkan bahwa bahasa Ngapak itu adalah bahasa pertama di Pulau Jawa yang digunakan sehari-hari oleh penduduk. Dan bahasa Ngapak atau bahasa dialek Banyumasan ini juga merupakan bahasa yang diadopsi antara campuran bahasa asli orang Jawa sebelum Kerajaan Galuh Purba, yaitu sebelum abad ke-1 Masehi, ditambah lagi dengan bahasa asli orang Kutai Kartanegara, sehingga muncullah bahasa dialek Banyumasan ini. Jadi dialek Banyumasan adalah percampuran dua bahasa, yakni bahasa asli dan bahasa para pendatang yang datang dari Kutai Kartanegara ini. Baikpun bahasa Jawa yang sekarang kita gunakan, ada dialek Mataraman, ada bahasa dialek Banyumasan, itu justru yang dialek Mataraman ini adalah anak daripada bahasa Jawa dialek Banyumasan. Jadi bisa dibilang bahasa Jawa dialek Banyumasan itu adalah induk dari bahasa Jawa yang kita pakai sekarang ini dengan berbagai macam subdialek. Kembali lagi ke kerajaan pertama di Pulau Jawa. Menurut Van der Molen pula, berdasarkan
penelitian yang ditemukan dari dua buah prasasti, yakni Prasasti Bukateja dan Prasasti Cipaku yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga, maka bisa disimpulkan bahwa ibu kota kerajaan Galuh Purba itu berada di wilayah Purbalingga. Karena kedua prasasti ini ditemukan di Purbalingga dan tidak ditemukan lagi di tempat lain, hanya di Kabupaten Purbalingga, dan hanya ada dua prasasti yang bisa dipelajari dan bisa menguak misteri keberadaan kerajaan pertama di Pulau Jawa ini. Tapi disebutkan pula bahwa kekuasaan dari kerajaan Galuh Purba selain di wilayah sekitar lereng Gunung Slamet, itu juga meluas ke arah barat, ke arah timur Pulau Jawa, yakni sampai ke Kulon Progo, Yogyakarta. Ini merupakan wilayah kekuasaan dari kerajaan Galuh Purba atau kerajaan pertama di Pulau Jawa. Dan seiring berkembangnya waktu, bahasa yang digunakan pun itu juga mengalami kemajuan dan mengalami perubahan, sehingga tercipta sub-sub dialek. Walaupun masih tetap dialeknya Banyumasan, tapi sudah tercipta beberapa sub dialek. Jadi walaupun sama-sama dikenal sebagai bahasa Ngapak, tapi ada beberapa sub dialek. Jadi setiap sub dialek itu berbeda, sedulur. Jadi bahasa Ngapak itu tidak sama. Ada sub-sub dialek yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain, seperti dialek Banyumasan itu yang asli. Ada dialek juga, ada dialek Pemalang, Pekalongan, ada dialek Tegal, Brebes, dan lagi yang masuk ke wilayah Provinsi Jawa Barat yaitu dialek Cirebonan. Ini adalah subdialek yang tercipta dari perkembangan bahasa waktu kerajaan pertama di Pulau Jawa tersebut, yakni Kerajaan Galuh Purba. Induk dari bahasa sub-sub dialek ini adalah yaitu dialek Banyumasan. Ini adalah bahasa kawitan di Pulau Jawa. Nah, lalu selanjutnya, diam dong, anak bapak, anak saya. Lalu selanjutnya, pada abad ke-6 Masehi, itu terjadi kehancuran di kerajaan Galuh Purba ini. Jadi kerajaan Galuh Purba itu berdiri kokoh selama 6 abad. Atau masa jayanya itu terjadi selama 5 abad, yakni dari abad ke-1 hingga abad ke-6. Abad ke-1 dimulai berdirinya, dan abad ke-6 itu adalah masa kehancuran dari kerajaan Galuh Purba ini, sedulur. Setelah itu berdiri ada kerajaan Kalingga di Jawa Tengah, ada kerajaan Galuh di Jawa Barat, dan berdiri pula wangsa-wangsa yang sekarang kita banyak pelajari di buku-buku sejarah, baik di sekolahan maupun di perpustakaan, yakni yang dimulai dari wangsa Sanjaya, yaitu pendiri kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Waktu itu masih berada di Jawa Tengah ya, sedulur. Kerajaan Mataram kuno itu berdiri di Jawa Tengah, yang didirikan oleh wangsa Sanjaya, kemudian pecah menjadi dua, ada wangsa Sanjaya, ada wangsa Shailendra. Lalu kemudian pada pemerintahan Empu Sendok itu baik wangsa Sanjaya maupun wangsa Shailendra ini dipindah ibu kota kerajaannya ke Jombang, Jawa Timur oleh Empu Sendok, dan dikenal juga dengan sebutan wangsa Isyana yang ada di Jombang ini. Jadi ada wangsa Shailendra, wangsa Sanjaya, wangsa Shailendra, dan wangsa Isyana ini adalah anak kerajaan daripada kerajaan Galuh Purba. Jadi sedulur sudah ketahui sekarang ya, kalau yang sering kita pelajari itu hanyalah anak-anak dari kerajaan Galuh Purba. Sementara kerajaan Galuh Purbanya sendiri itu jarang ditulis, baik di pelajaran sekolah maupun di perpustakaan-perpustakaan yang ada. Baiklah sedulur, mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang apa sih kerajaan yang paling tua di Pulau Jawa. Dan
insya Allah mungkin apa yang menjadi teka-teki sekarang ini, apa yang menjadi pertanyaan sedulur semuanya, dan apa yang sedulur belum ketahui sudah sedikit saya buka dan sedikit saya terangkan. Semoga sedulur semuanya bisa paham. Dan kalau memang sedulur belum paham, ataupun mungkin ada pertanyaan atau upload atau apapun, monggo sedulur komen di kolom komentar di bawah video ini. Dan kalau itu sebuah pertanyaan, insya Allah saya jawab tentunya sesuai dengan kemampuan saya. Jika memang hanyalah sebuah upload, saya ucapkan terima kasih. Dan jika itu merupakan sebuah masukan, insya Allah akan saya pertimbangkan, dan jika memang itu baik akan saya pakai di konten-konten saya ini, sedulur. Terakhir, saya doakan pada sedulur semua, semoga sedulurku semuanya diberkahi oleh Tuhan dengan kehidupan yang barokah, umur yang panjang, anak yang soleh dan soleha, serta berguna bagi kehidupan masyarakat dan bangsa negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.